ya, streaming sekarang. Baik, saya mulai ya Mbak Lupi ya. Siap Pak Herdi, silakan monggo. Baik, Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat sore Bapak Ibu, teman-teman sekalian dimanapun berada. Jumpa lagi di ngobrol psikologi di channel kita bersama, masih di sebuah series tentang research and publication. Alhamdulillah pada sore hari ini kita memasuki pertemuan keempat dari seri ngobrol asik psikologi research and publication. Setelah minggu lalu kita sudah berdiskusi dengan Bu Ana sebagai narasumber terkait metode penelitian kuantitatif, maka pada sore hari ini tema kita tidak kalah spesial, yaitu tentang metode penelitian kualitatif. Dan kita sudah kedatangan bintang tamu, maksud saya narasumber yang sudah tidak diragukan lagi kepakarannya, Ibu Mira Aryani, PhD. Beliau akan menyampaikan materi tersebut pada sore hari ini. Sedikit informasi untuk kita semua, Ibu Mira Aryani adalah dosen di Fakultas Pendidikan Psikologi Universitas Negeri Jakarta. Beliau menamatkan S3 di University of Lancaster di Inggris dengan disertasi dengan menggunakan metode penelitian kualitatif. Jadi saya rasa akan sangat relevan pada pembahasan sore hari ini. Baik, Ibu Mira, tanpa berpanjang lebar, saya persilahkan waktu dan tempat Bu Mira untuk menyampaikan materi. Silakan Ibu. Baik, terima kasih Pak Herdi. Kedengeran nggak nih Pak Herdi? Ya, suaranya jelas. Kedengeran ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman psikologi, para dosen, mahasiswa yang hadir pada saat ini di acara ngobrol psikologi jadi asik. Jadi kita lebih rileks ya kayaknya ya, karena kan dibuat asik. Karena kalau terlalu tegang gitu, nanti nggak jadi asik lagi gitu ya. Oke, materi hari ini tentang penelitian kualitatif. Mungkin slide-nya bisa dipasang kali ya Pak Herdi. Baik Bu Mira, oke, 1 minute sebentar. Ya. Oke, kalau bicara kualitatif, tentunya kita biar sama dulu nih beranjaknya, karena mungkin sebenarnya kalau menurut saya pribadi sulit juga ya memahami gimana sih cara berpikir kualitatif kalau memang kita terbiasa melakukan penelitian kuanti. Dalam tradisi psikologi dari dulu banyaknya kan penelitian kuantitatif, ya kan. Nah ini merubah gitu ya, merubah paradigmanya itu gitu kan tidak sangat tidak sulit, tidak gampang maksudnya, jadi sangat sulit. Nah ini yang akan dibahas dulu sedikit di awal ya, kenapa sih bagaimana penelitian kualitatif itu masuk di psikologi. Mungkin slide berikutnya Pak Herdi. Nah ini singkat saja gitu ya, jadi saya ambil dari buku Howitt ya tentang Introduction to Qualitative Methods in Psychology. Di sini diinformasikan bahwa sebenarnya penelitian kualitatif itu berkembangnya sudah lama, tapi dia itu baru memiliki dampak yang signifikan dalam penelitian-penelitian psikologi itu baru dimulai sejak tahun 80-an. Jadi kalau 30 atau 40 tahun sebelumnya itu perhatian terhadap kualitatif itu sedikit gitu. Karena yang berkembang saat itu ya, posisi kualitatif itu tidak terlalu diakui gitu. Karena yang pada saat itu berkembang adalah positivistik gitu, yang menandai psikologi ini sebagai suatu ilmu.
Jadi dalam sejarah psikologi sebagai ilmu, itu keilmuan itu atau sains itu kan diidentifikasikan dengan adanya karakteristik angka dan kuantifikasi. Sedangkan di kualitatif kan tidak ada itu gitu. Jadi muncul dia tuh perdebatan gitu, apakah penelitian kuali ini layak dianggap sebagai suatu ilmu. Karena yang berkembang saat itu adalah bahwa yang namanya ilmu yaitu harus mengandung karakteristik angka dan kuantifikasi. Nah, ini yang jadi pertanyaan. Tapi orang-orang yang bergerak di dunia psikologi, ilmu penelitian kualitatif, mereka juga mendebat itu gitu. Misalnya ada pertanyaan, apakah angka dan kuantifikasi itu suatu fitur atau suatu karakter yang paling penting dalam sains misalnya gitu. Sehingga penelitian kuali bisa dianggap tidak masuk misalnya gitu. Jadi mereka berdebatlah di sana. Makanya perkembangan kualitatif, pendekatan kualitatif tidak sehebat misalnya gitu ya, di awalinya itu tidak sehebat penelitian kuanti gitu. Nah, tapi sejalan dengan waktu begitu ya, sejalan dengan waktu kualitatif bisa memposisikan dirinya bahwa dia layak dianggap sebagai suatu ilmu gitu. Nah, dalam sejarahnya juga yang kita tahu bahwa penelitian yang ada psikologi penelitian kuantitatif karena didominasi oleh pandangan positivisme gitu. Dan ini untuk orang kuali itu banyak menjadi menjadi suatu tempat untuk disalahin gitu, seolah-olah positivisme inilah sebagai distorsi konsep sains dalam psikologi gitu ya. Makanya psikologi itu kualitatif tidak menjadi mainstream gitu. Akhirnya dia bahasanya apa ya, mungkin sempalannya lah misalnya gitu kali ya. Oke, next slide. Nah, kita sudah ya posisikan sejarahnya di belakang aja. Yang penting sekarang kita bicara tentang kualitatif itu. Tapi sebelum sampai ke teknik dan segala macam, kita harus tahu dulu apa sih yang mendasari perbedaan kuali dan kuanti gitu ya. Ini saya dapatkan di sini. Sebenarnya banyak perbedaannya. Jadi supaya kita tidak salah kaprah. Yang pertama, kalau kualitatif itu dibilangnya dia akan kaya akan deskripsi. Jadi data kuali itu dia itu banyak deskripsi, kaya akan deskripsi. Sedangkan kalau kuanti, data yang diterima itu terstruktur. Misalnya data dari hasil survei, hasil penyebaran kuesioner gitu kan. Nah, dia terstruktur kalau kuanti. Kalau kuali dia kaya akan deskripsi. Jadi di dalamnya itu banyak bisa kita temukan why-nya, how-nya gitu, mengapa, bagaimana gitu. Jadi kaya gitu deskripsinya. Kalau kuanti tidak. Ini salah satu perbedaannya ya. Yang berikutnya kalau kuali dia itu menuju atau ingin menggali persepsi individu. Sedangkan kuanti dia bicara sekelompok orang, kumpulan individu-individu. Ya kan, misalnya kita harus misalnya survei atau beberapa orang ya dari kelompok tertentu. Kalau kuali dia menggali individu itu ya, mau satu, mau dua, mau tiga gitu. Jadi individunya yang digali, bukan individu sebagai suatu kelompok. Nah, yang ketiga, tadi ini balik ke sejarahnya bahwa kualitatif itu dia posisinya tidak di positivisme. Ya, kalau kuanti di sana. Next, Pak Herdi. Nah, berikutnya kualitatif itu dia menggali pengalaman yang real, nyata, dialami oleh individu. Sedangkan kuantitatif biasanya ada desain laboratorium, gitu ya, ada mungkin ada modifikasi dan segala macamnya. Jadi di desain tertentu. Tapi kalau kualitatif, pengalaman nyata yang dialami individu tersebut. Nah, berikutnya kualitatif juga menganalisis kehidupan sehari-hari, everyday lives ya. Jadi kalau kuanti kan, kalau di buku Denzin dan Lincoln ini dia disebutnya cenderung agak nggak mau tidak fokus pada kehidupan sehari-hari. Bukan kehidupan yang sehari-hari yang dilihat, tapi dia berupa suatu desain untuk menguji hipotesa kan gitu. Kalau kualitatif, kehidupan sehari-harinya yang dia ingin tahu, dia cari tahu gitu. Next.
Ada tambahan lagi perbedaannya ya dari Bremen 1988. Kalau kualitatif dia sebutnya sebagai seperti soft data. Soft data itu artinya datanya itu kaya, mendalam gitu ya. Tadi ya, karena banyak banyak informasi. Jadi dia soft data. Kalau kuantitatif disebutnya hard data karena dia data terstruktur. Data yang yang ajak nggak bisa diapain lagi. Hasil data dari kuanti, ya kan? Misalnya respon seseorang sudah sangat setuju, tidak setuju, gitu kan? Sangat tidak setuju. Nah, itu kan sudah pakemnya seperti itu. Tapi kalau soft data dia bisa kaya, bisa mendalam. Kemudian kualitatif dianggap tidak terstruktur, nih saya kasih tanda kutip, karena tidak strukturnya itu menurut saya lama-kelamaan perkembangannya semakin ada sinyalnya, ada kode atau aturan sebenarnya. Jadi tidak strukturnya bukan berarti berantakan sekali. Gitu. Nah, kuantitatif sebaliknya sangat terstruktur. Kuantitatif ketika kita membuat alat ukur aja sudah ada aturannya, ya kan? Sudah di codingnya seperti apa sudah jelas gitu. Kalau kuali tidak seperti itu. Nah, berikutnya perbedaannya adalah dalam kualitatif hubungan peneliti dan partisipan itu relatif dekat. Maksudnya ya kita mewawancarai orang per orang misalnya, dan kita menggali informasi dari orang tersebut. Ya, seolah-olah ya kita jadi dekatlah dengan dia, kita bisa tahu kehidupan dia. Nah, ini hubungan kita dengan partisipan akan terlibat juga tuh secara bisa jadi emosionalnya juga terjalin di situ kan, karena kita mungkin berempati pada orang itu, bisa jadi begitu kan. Nah, ini jadi hubungannya jadi dekat, kita jadi tahu tidak hanya sekedar data-data demografinya, tapi kita jadi tahu lebih dari itu. Ya. Kalau kuantitatif, hubungan peneliti dan partisipan relatif jauh karena dia tidak perlu menggali hal-hal yang sifatnya lebih personal. Dia cuma misalkan mengambil data sesuai dengan apa yang diminta dalam misalnya kuesionernya mungkin atau sebagainya. Next. Nah, masih perbedaan ya. Kalau kualitatif, seperti tadi karena hubungannya dekat, nah peneliti dianggap sebagai insider dari si partisipan itu. Kalau kita sudah tahu cerita partisipan, kita seolah-olah tahu kehidupan dia ya, insidernya. Bagian dari dia kita jadi tahu gitu. Nah, karena kita menggali informasi orang tersebut secara mendalam. Kalau kuantitatif, penelitinya outsider. Dia nggak perlu tahu hal lain selain apa yang ingin dia teliti kan dari alat ukur yang dia berikan. Gitu. Kalau peneliti kualitatif, dia harus mendalam, dia bisa kemana-mana nanyanya ya, dengan probing-probingnya bisa kemana-mana. Jadi dia sebagai insider, kalau kuanti, peneliti sebagai outsider. Selanjutnya yang menurut saya juga paling penting adalah kalau kualitatif sebenarnya dia tujuannya untuk mengembangkan teori atau konsep. Sedangkan kuanti dia mengkonfirmasi teori atau konsep. Dengan kata lain, kuantitatif itu menguji hipotesa. Jadi dia pakai grand theory yang sudah ada, kemudian dibuat desainnya, terus diuji kan hipotesanya. Kalau kualitatif nggak perlu ada uji hipotesa. Jadi kalau sampai sekarang mahasiswa skripsi masih nanya, hipotesanya apa ya untuk penelitian kuali? Nah itu udah salah. Sebenarnya dia mau ngambil mana gitu. Dia mau ngambil kuanti, mau ngambil kuali. Karena dalam kuali kita tidak menguji hipotesa. Justru kita mengembangkan konsep atau teori yang kita dapat dari data. Jadi nggak ada hipotesa yang mau diuji di kualitatif. Kemudian perbedaan berikutnya adalah kualitatif itu adalah studi tentang individu atau ideografi. Sedangkan kuantitatif studi tentang kelompok. Yang cenderung nanti ujung-ujungnya adalah untuk membuat suatu generalisasi atau nomotetik tadi ya. Nah, terus selanjutnya ada lagi. Ini yang terakhir dari Bremen. Kualitatif dia realitas sosial yang dimiliki itu dikonstruk sendiri oleh individunya. Sedangkan kuantitatif, realitas sosial dipandang sebagai suatu statis dan eksternal. Maksudnya sudah ajak dari sananya. Maksudnya gini, ketika kita menanyakan seseorang dan orang itu menjawab, dia sebenarnya sedang mengkonstruk sesuatu, pengalaman dia dalam interaksi sosialnya, gitu ya, dia bentuk oleh dirinya sendiri. Sedangkan kalau kuantitatif kan karena sudah ada desain, kita tinggal kita menganggap itu sesuatu yang statis, sama di setiap orang. Nah ini sekilas perbedaan antara kuanti dan kuali. Jadi kalau misalnya nanti melakukan penelitian kuali, sebisa mungkin bahasa-bahasanya itu juga bahasa kuali. Jadi menjauhkan
diri dari kata-kata hipotesa, misalnya gitu, karena nggak ada, menjauhkan diri dari kata-kata misalnya sampling, misalnya gitu, atau validity, atau reliabilitas, karena memang tidak dipakai di kualitatif, harusnya begitu. Berikutnya. Nah, sekarang beranjak ya dari perbedaan, ceritanya kita sudah memutuskan untuk mengambil penelitian kuali misalnya. Terus apa yang harus kita lakukan? Yang paling penting langkahnya salah satunya adalah ini, data collection ya, pengambilan data. Caranya bagaimana pengambilan data? Nah, ini dalam ilmu sosial atau psikologi itu paling banyak yang dilakukan adalah dengan cara participant observation, wawancara, atau focus group juga bisa. Dan yang paling banyak lagi adalah wawancara, ya, karena wawancara itu apalagi di psikologi ya, jadi dia mengamati orang tersebut, tentunya digali dengan wawancara gitu. Tapi bukan berarti focus group nggak bisa, bukan berarti participant observation nggak bisa, ini bisa, tapi nanti metode analisisnya yang mana? Karena yang namanya data collection dengan data analisis, jadi ada collection, satu pihak, satu lagi analisis, satu data collection, satu data analisis, ini harus sama. Misalkan kita pakai participant observation. Kalau kita pakai data collection participant observation, berarti analisisnya harus apa? Yang sesuai dengan pengambilan data tersebut. Apakah setiap, misalnya metode, katakanlah studi kasus misalnya ya, studi kasus harus pakai participant observation, atau studi kasus harus pakai wawancara, atau harus pakai focus group. Nah, ini ada aturannya begitu ya. Contoh nih, misalnya conversation analysis atau analisis percakapan. Kalau analisis percakapan, yang dipakai adalah wawancara. Kenapa nggak pakai participant observation? Karena dia tidak mengobservasi. Dia tidak data yang dia analisis bukan data observasi maksudnya gitu. Tapi data dari data percakapan, dan itu bisa didapat dari wawancara. Nah, jadi ini yang kadang-kadang pusing ya di mahasiswa maupun dosen, adalah ketika kita memutuskan data collection-nya apa untuk analisis apa. Kalau datanya dengan wawancara, analisisnya apa aja yang ada. Kalau datanya observasi, analisis apa yang sesuai dengan data tersebut. Kalau datanya focus group, seperti apa juga. Nah, ini yang harus dilihat. Dan setiap analisis dari kualitatif itu, dia itu unik-unik sebenarnya. Contoh seperti tadi, conversation analysis atau analisis percakapan, dia mungkin sarannya lebih baik pakai wawancara lah. Atau misalnya data teks wawancara. Gitu, yang sudah ada dari orang lain, misalnya ada teks wawancara dari orang lain. Conversation analysis itu pakai data teks yang dari alami ya. Bukan wawancara, malah wawancaranya itu tanda kutip wawancara yang mana, wawancara yang natural harusnya gitu. Jadi ini ada lagi syarat-syaratnya ya untuk melakukan analisis. Berikutnya data analisis, kita masuk ke sini. Nah, dalam bukunya Howitt ini analisis itu bermacam-macam ya yang dia sajikan. Di dalamnya ada tematik analisis atau analisis tematik, ada grounded theory, discourse analysis, analisis diskursus, atau yang lain-lain tuh ada. Dan setiap bagian analisis ini, dia itu punya tadi data collection-nya seperti apa, dan dia punya malah landasan filosofinya apa. Gitu. Jadi kalau kita pakai grounded theory nih misalnya, kita pakai pandangan filosofi apa? Karena di dalamnya ada 3 jenis grounded theory, yaitu positivistik, post-positivistik, dan konstruktivis. Gitu. Jadi kalau mau mendalami kuali ya harus bicara itu tadi landasan filosofinya. Karena nanti cara analisis datanya harus disesuaikan dengan landasan filosofis itu. Ya, contohnya lagi misalnya tadi ada discourse analysis, ini filosofinya apa misalnya? Etnometodologi misalnya, itu sama dengan conversation analysis. Berikutnya coba Pak Erdi. Ini ada data analisis yang lain lagi, conversation analysis, fenomenologi, ada naratif. Nah, ini masing-masing beda filosofinya. Seperti fenomenologi dan IPA, ini dia sama, yaitu fenomenologi. Kalau conversation analysis dia sama dengan discourse analysis, yaitu dia etnometodologi, gitu ya. Naratif dia yang bilang dia juga di bawah naungan fenomenologi. Nah, kayak gini-gini
ini yang justru yang kadang juga bikin ribetnya tuh di situ gitu. Kalau kita mau benar-benar ya teratur, berarti ketika kita mendesain suatu penelitian kuali, kita harus tahu tujuan kita mau ngapain. Karena masing-masing mengandung tujuannya gitu. Kalau conversation analysis sama discourse analysis, dia banyak bicara cara bahasa mengungkapkan suatu kehidupan atau interaksi sosial gitu. Jadi peran bahasanya dipakai gitu ya. Dan ini bisa dikaitkan juga dengan budaya lokal dan segala macam. Nah, ini beda dengan fenomenologi gitu. Kalau fenomenologi dia bicara misalnya pengalaman seseorang kan gitu ya, dituangkan, atau kita meneliti pengalaman seseorang. Jadi kan beda tuh. Cara analisis juga berbeda, tujuannya berbeda. Nah, kalau mau melakukan penelitian kuali yang mendalam, harusnya sih lihat itu gitu harusnya. Jadi kita mau ngapain di kualitatif ini? Kita mau lihat apanya? Kalau kita ingin melihat suatu interaksi orang, peneliti dengan melihat interaksi orang yang bicara, gitu ya, yang tepat pakai analisis apa? Oh, ini berarti solusinya adalah misalnya conversation analysis. Kalau kita ingin melihat pengalaman orang misalnya gitu, secara apa adanya, tanpa interpretasi macam-macam, misalnya, oh ini cocoknya misalnya fenomenologi. Kalau kita ingin melihat misalnya hanya sebatas tema-tema yang tampak aja di permukaan, misalnya tanpa perlu analisis mendalam lagi, pakainya apa? Mungkin cocoknya tematik analisis. Nah, tematik analisis ini juga unik ya. Kalau tematik analisis, dia ini bisa dipakai oleh apa ya? Pandangan filosofi yang macam-macam nih. Dia seperti jembatan kuanti-kuali lah, seperti itu. Karena dia tidak saklek harus posisinya harus untuk misalnya filosofi tertentu. Nah, jadi sebenarnya bisa digunakan untuk banyak penelitian tematik analisis. Karena dia lebih lebih fleksibel lah gitu. Jadi kesalahan yang kita lakukan dalam penelitian kualitatif itu sepertinya gitu ya tidak terlalu gitu ya, terlalu terekspos atau gimana gitu kalau kita menggunakan si tematik analisis ini. Karena kalau kita gunakan yang lain, kita harus tahu betul gitu landasan filosofinya dan sebagainya itu tadi. Oke, berikutnya. Nah, pertanyaannya sekarang bagaimana dengan yang namanya studi kasus? Nah, studi kasus ini agak dilematis sebenarnya. Begini, kalau dari bukunya Howitt ya, studi kasus ini sebenarnya menurut Howitt, dia ini berawal dari studi dalam dunia kedokteran. Ketika seorang dokter ingin mengilustrasikan apa yang terjadi pada pasiennya gitu. Itu terjadi di era-era misalnya 50-an ke bawah. Jadi sampai 50-an. Jadi udah lama banget gitu. Nah, ketika penelitian ini terjadi, ini sebenarnya konteks era penelitian positivistik itu masih sangat jor-jorannya gitu. Jadi bisa jadi dikategorikan ini karena dulu itu yang namanya positivisme itu harus mengandung angka dan kuantifikasi, sedangkan studi kasus itu tidak ada, maka pada saat itu studi kasus tidak dimasukkan ke dalam ranah kuantitatif gitu. Nah, tapi orang-orang setelah di saat itu mengatakan mungkin ini bentuk awal ya dari kuali, misalnya gitu, bentuk awal dari kualitatif, karena di dalamnya kan tidak ada angka kuantifikasi, jadi nggak bisa masuk ke kuanti. Tapi orang kualitatif yang zaman sekarang kalau melihat ini, dia akan mengatakan ini sebenarnya juga ada karakteristik kualitatif yang hilang di situ gitu. Karena ketika yaitu sebenarnya analisis studi kasus kan menggunakan grand theory yang sudah ada, mengafirmasi teori yang sudah ada pada saat dia menganalisis, sehingga kualitatif merasa ini sebenarnya bukan bagian kuali nih gitu. Jadi posisinya bingung. Tapi dia memang tidak ada angka dan kuantifikasi. Nah, jadi sementara ini di bukunya Howitt, posisinya justru masih juga dalam pertanyaan apakah ini bentuk awal dari kualitatif, namun tetap masuk ke bagian penelitian kuali, tapi sebenarnya posisinya nggak enak gitu, nggak nyaman gitu katanya, posisinya kurang nyaman, karena dia yaitu tadi
kalau kita lihat perbedaan-perbedaan yang ada tadi di atas, sebenarnya ada hal-hal yang tidak matching di situ. Nah, tapi bagaimana dengan kita? Nah, karena ini masuk dalam sejarah penelitian yang ada di psikologi, ya nggak apa-apa juga kita pakai kan gitu. Kan ada, jejak-jejaknya kan ada. Jadi yang jelas kalau menurut saya message-nya adalah perkembangan ilmu itu demikian pesat gitu. Jadi kita harus selalu mengikuti perkembangan. Nah, metode analisis yang tadi dipaparkan ada conversation analysis, ada naratif, ada IPA dan segala macam, itu adalah contoh tahun 80-an ke atas, kualitatif tahun 80-an ke atas yang memberikan dampak yang signifikan. Nah, jadi ada era-eranya ternyata kualitatif itu. Di tahun 50-an ke bawah, ya studi kasus inilah yang dianggap tidak kuanti, tapi mungkin bisa masuk kuali gitu. Tapi dalam perkembangannya kuali kan terus bergerak. Muncullah yang namanya grounded theory misalnya nanti di tahun 60-an. Nah, di 60-an itu tadi ada 3 filosofi yang ada di dalam grounded theory, ada positivistik, post-positivistik, dan satu lagi konstruktivis. Jadi dia kayak jembatan juga ke era yang 80-an ke atas yang di dalamnya ada yang tadi saya sebutkan. Karena yang di dalam saya sebutkan tadi banyak juga sudut pandang dari konstruktivis. Nah, jadi ini sejarah ilmunya, perubahan-perubahan yang terjadi yang mungkin kita harus aware dan harus mengikuti gitu. Supaya tidak gegabah kita mengatakan misalnya ada suatu penelitian kuali, oh ini kok beda ya sama yang itu, oh ini beda. Ternyata memang ada jenis-jenis yang berbeda gitu di kualitatif itu. Itu saja sih sebenarnya sebagai awal, mungkin lebih enak nanti ada tanya jawab. Demikian ya Pak Herdi. Ya, baik. Terima kasih banyak. Terima kasih banyak Mbak Mira. Teman-teman, saya rasa ini materi yang menurut saya sangat menarik dan rasanya mungkin kita butuh 3 SKS sebetulnya untuk bisa memahami ini secara utuh, dan ini dipadatkan hanya dengan 1 jam 30 menit paparan dari Mbak Mira dan sisanya kita buat diskusi. Jadi memang betul Mbak Mira. Sebelum saya ke tanya jawab, saya mau tanya sedikit ke Mbak Mira. Dulu waktu disertasi Mbak Mira melakukan penelitian kualitatif ya Mbak ya? Iya betul. Nah, sedikit Mbak. Cerita sedikit ya. Jadi itu tentang hubungan ayah dan anak remaja dalam keluarga poligami. Ya, tapi ini penelitian dengan metode grounded theory. Nah, dari sinilah sebenarnya saya tahu itu tadi, ternyata dalam grounded theory itu ada 3 filosofi 3 fondasi besar gitu ya, landasan filosofis yang besar yang ada dalam sejarah grounded theory. Yaitu dia grounded theory yang alirannya positivistik tuh ada. Grounded theory yang alirannya post-positivistik sama yang konstruktivis, yang kekinian gitu. Nah, itu dia punya tokohnya masing-masing gitu. Dan cara nelitinya itu juga beda dikit gitu. Justru karena beda dikit ini jadi problem gitu. Karena yang dikitnya itu apa kan gitu ya. Nah, itulah kenapa agak sulit juga sebenarnya menerapkan ini. Dan kemudian saya di situ juga dikenalkan dengan conversation analysis waktu itu. Karena dari hasil data itu ternyata kalau dikaji dengan conversation analysis ternyata kok bisa kaya gitu. Tapi itu tadi ternyata untuk melakukan conversation analysis tujuannya apa? Kalau tujuannya berbeda, nggak mesti pakai conversation analysis, nggak mesti analisis percakapan. Karena analisis percakapan yang ingin ditangkap adalah interaksi dari orang yang bercakap-cakap itu. Yeah. Dan itu dituangkan dalam tulisan, dalam transkripnya ini nanti Pak Herdi. Jadi transkripnya analisis percakapan itu berbeda dari transkrip kualitatif yang lain. Dia ada namanya salah satunya ya, metode transkrip Jeffersonian namanya. Nah, ini dia mengcoding naik turun suara, cepat lambat gitu ya. Sehingga kalau kita baca transkripnya, kita kebayang itu interaksi orang itu gitu. Nah, ini punya makna tertentu kenapa dia mau pakai penelitian itu. Nah, ini yang sebenarnya menariknya kualis sekarang ini tuh begitu ke situ. Oke. Menarik sekali Mbak Mira. Sambil kita menunggu Bapak Ibu teman-teman bila ada yang ingin bertanya langsung silahkan
masuk ke kolom chat dan langsung sampaikan pertanyaan di situ. Nah, kembali ke tema Mbak Mira. Jadi kalau misalkan kita, karena ini konteksnya banyak teman-teman mahasiswa S1, banyak yang mengatakan sebetulnya kualitatif itu lebih susah loh dari kuantitatif gitu. Apa maksudnya filosofi itu Mbak? Atau mungkin menurut Mbak Mira bagaimana? Mungkin yang pertama paradigma kita itu kan settingannya kuanti. Ya, kalau kita lihat dari proporsi mata kuliah nih, kita ada namanya statistik 1, 2, metode kuanti berapa SKS, belum ada psikometri, kemudian ada membuat alat ukur, itu semua kan kuanti gitu. Jadi memang settingan, memang ini mainstreamnya kuantitatif psikologi gitu, dan settingan dalam pendidikan di psikologi ke sana. Kualitatif aja cuma 3 SKS, metode penelitian kuali. Nah, otomatis yang ada di otak mahasiswa pasti susah gitu memutar ini. Wah, setiap mau bikin skripsi, jadi mikirnya harus ada hipotesa gitu kan. Harus beranjak dari teori siapa gitu. Kayak gitu tuh itu susah gitu sedangkan kalau kuali sendiri justru nggak ke sana kan gitu. Dia berubah. Nah, itu yang agak sulit pertama. Yang kedua, kita nggak tahu misalnya kalau wawancara gitu ya, karena tadi aktivitas kuanti yang banyak gitu ya, segalanya terukur kan, kuanti kan terstruktur, terukur, jadi seperti ilmu pasti gitu. Sedangkan kuali ketika wawancara orang kan bingung harus probing, batasannya apa sih probing? Sejauh mana kita harus probing kan nggak ada batasannya gitu. Kita cuma tahu saturasi gitu. Dan itu cuma bisa kita yang tahu saturasinya gitu kan. Nah, ini yang jadi problem sehingga orang merasa oh ini nggak ilmiah nih. Ini susah dilaksanakan. Belum lagi itu tadi karena dia harus turun lapangan, dia harus ketemu orang, dan setiap ketemu orang pasti ada hal-hal yang tidak terduga gitu kan. Nah, itu membutuhkan waktu. Memang salah satu ciri khas kuali dia itu memakan waktu lama dan costly. Jadi banyak uang juga yang dikeluarkan, banyak energi yang dikeluarkan juga gitu. Nah, ini juga bikin masalah karena ketika mentranskrip itu tantangan tersendiri. Iya. Saya jadi terbayang memang challenge-nya atau tantangannya kemudian lebih banyak di kualitatif ya Mbak Mira ya. Iya sih seperti itu. Jadi kalau misalnya kita dari awal menganggap kualitatif, wah gampang nih pelarian dari kuanti kita kuali aja. Itu kayaknya agak terlalu sedikit gitu ya, meremehkan gitu. Padahal sebenarnya ketika masuk kualinya itu juga baru deh bingung. Misalnya ini saya mau tujuannya apa? Gitu. Karena kalau untuk yang zaman sekarang nih, dia akan nanya posisi filosofinya kamu ada yang di bagian mana gitu. Iya, saya merasakan betul yang dibilang Mbak Mira barusan. Beberapa mahasiswa bimbingan saya selalu saya coba bantu karena cara berpikir kuantitatif dan kualitatif kan berbeda, Mbak ya. Iya. Nah, gitu. Oke, Mbak Mira, ini ada beberapa pertanyaan yang sudah masuk. Saya mulai dari pertanyaan pertama ini dari Bu Ratri. Pertanyaannya adalah sedalam apa penelitian untuk skripsi mahasiswa dengan metode kualitatif? Apakah dengan studi kasus bisa diterima? Jadi untuk konteks level S1 nih Mbak. Iya, ya bisa diterima kalau studi kasus karena memang kalau kita lihat tadi studi kasus itu tetap ada dalam sejarah penelitian si kualitatif gitu, tapi memang dia tidak dia tidak diatur sedemikian rupa seperti perkembangan kualitatif era 80-an ke atas. Karena dia maraknya sebenarnya di era agak lama gitu, ketika ada penelitian-penelitian yang tidak mengandung di dalamnya angka maupun kuantifikasi gitu. Jadi nggak apa-apa sih, dan itu masih diterima gitu, masih ada. Cuma mungkin yang perlu diperhatikan nanti kalau memang dia memilih studi kasus apa yang dia ingin analisis, karena studi kasus itu bisa jadi suatu metode juga, tidak hanya sekedar saya ingin meneliti penelitian studi kasus, tapi studi kasus sebagai metode atau sebagai istilah studi kasus biasa misalnya. Karena kalau dia metode studi kasus, kalau kita buka tuh studi kasus yang sebenarnya, dia sebenarnya bicara single case kan gitu kan, harusnya sih single case gitu, case yang satu tapi banyak mengandung hal yang bisa kita teliti di situ dan unik gitu. Apakah kasus kita seperti itu? Cuma kan
kita kadang agak bergeser dari itu, ya nggak apa-apa juga sih gitu. Itu untuk namanya juga latihan meneliti, ya silakan saja boleh. Ya, jadi terima kasih Mbak Mira. Jadi intinya sejauh atau sedalam apa memang itu sangat subjektif ya Mbak ya? Iya, kalau dalam kuali akhirnya itu tadi ketika kita wawancara sebisa mungkin kita mengorek sesuatu itu saturasi gitu. Ibaratnya gini, kita mendapat jawaban-jawaban yang ujung-ujungnya kita tahu kemana gitu. Dia akan ngucapin itu lagi gitu. Jadi kita sudah, oh ini sebenarnya masalah ini bisa kita anggap, oh ini masalahnya selesai gitu. Karena kita sudah tahu dia akan mengulangi itu lagi. Oke. Jadi kalau kita sudah bisa dapat itu, itu saturated lah. Mudah-mudahan. Oke, mungkin saya mundur sedikit Mbak Mira sebelum ke pertanyaan selanjutnya. Artinya sebelum tadi mengambil data, bagaimana untuk teman-teman di level S1 bila mereka memutuskan untuk oke nih, saya mau melakukan penelitian kualitatif, berarti saya mulai dari judul, saya mulai dari masalah gitu. Itu kan ada secara umum kuantitatif kan begitu, tapi apa bedanya kalau memang ini kualitatif gitu? Memulainya. Kalau saya sih lihat dari fenomena tadi yang ada, apa sih yang menarik dari data yang ada? Maksudnya kehidupan nyata kita ini apa yang menarik gitu dari situ? Yang menurut kita ini layak untuk kita teliti dan sulit ditemukan di grand theory gitu. Maksudnya seperti ini misalnya ya, ada hal baru nih pandemi COVID gitu ya misalnya ya, kan hal baru. Kita ingin tahu sedalam apa sih kegelisahan misalnya para petugas kesehatan atau stres apa sih mereka misalnya gitu kan, cara dia mengatasi stresnya seperti apa. Tapi kita nggak mau masuk dulu dari teori coping stress yang sudah ada gitu. Kita ingin menggali dari orang itu. Jangan-jangan ada hal baru yang bisa kita kembangkan gitu. Hal yang tidak ada di teori itu. Misalnya mereka ternyata nggak stres dari sisi banyaknya pasien bisa jadi. Karena bisa jadi dia stres dari misalkan janji-janji pemerintah yang misalnya mau memberi insentif pada mereka tapi nggak datang-datang misalnya gitu kan. Itu kan hal yang di luar perkiraan kita kan. Kalau kita misalnya mencoba dari desain sendiri, kita akan mikir, oh orang stres nih karena harus mengobati orang yang datang itu orang yang punya penyakit yang menular, terus begini. Ternyata bisa jadi di lapangan yang terjadi stresnya bukan gara-gara itu, misalnya gitu. Nah itu kalau kita ingin mengetahui hal seperti itu, berarti kan beranjak dari keingintahuan kita terhadap fenomena yang ada. Berarti jangan-jangan judul di dalam penelitian kualitatif itu bisa dinamis ya Mbak ya? Bisa, tepat sekali. Bisa di akhir itu judul. Okay. Setelah kita mendapatkan sebenarnya apa yang terjadi. Misalnya kita curiganya gini nih tadi ya, stres pada petugas kesehatan. Misalnya gara-gara itu tadi ya, banyak pasien COVID dan segala macam. Kita udah pakai judul nih di otak kita, akan begitu. Tapi ternyata begitu kita wawancara, kita dalami, oh ternyata bukan itu. Ternyata stres dia adalah tidak adanya insentif pemerintah, misalnya gitu. Nah dari situ kan kita bisa ambil dimodifikasi 9 rupa judulnya sehingga mencerminkan itu. Iya, jadi persis dari bawah, dari data. Bottom up ya. Persis yang Mbak Mira tadi bilang, tanda kutip tidak terstruktur tuh maksudnya begini, artinya kita akan selalu bergerak dari apa temuan kita di lapangan gitu ya Mbak ya? Betul. Baik Mbak, menarik sekali. Oke Mbak Mira, kita bergerak ke pertanyaan berikutnya. Ini dari Zahra Az-Zaitun. Mbak Zahra Az-Zaitun menanyakan, jika kualitatif, sistematika penulisannya bagaimana Bu? Apakah ada variabel independen dan variabel dependen juga? Kalau yang diteliti misalkan ada 2 variabelnya. Nah ini contoh tadi, paradigma tadi ya Mbak ya? Iya betul. Nah, silakan. Jadi itu tadi kita masih ke kuanti, karena kalau kita bicara kuali kita nggak ngomongin variabel gitu. Mungkin kita bicaranya dari bahasanya aja beda. Mungkin bahasanya kita bisa ganti dengan faktor lah. Variabel itu kita ganti, gampangnya kita ganti dengan faktor. Misalnya faktor kecemasan, misalnya gitu. Faktor apa gitu yang melambangkan variabel gitu. Jadi nggak ada IVDV. Tidak ada yang namanya independent variable, dependent variable itu dipakai untuk desain penelitian kuanti. Kalau kuali ya faktor apa yang ada? Faktor misalnya saya ingin meneliti stres yang terjadi pada tenaga kesehatan selama pandemi COVID. Berarti stres itu adalah faktor yang ingin saya teliti. Misalnya ada faktor lain yang mempengaruhi faktor tersebut, ya tulisnya seperti itu aja. Jadi tidak ada
IVDV. Gitu. Ya, jadi gitu Mbak Zahra. Jadi sistematika penulisan bagaimana Bu? Sistematika penulisan sebenarnya sih kalau yang sudah ada di buku panduan itu sudah kesepakatan seperti itu, tidak apa-apa sih. Pasti di situ tidak ada IVDV. Coba dilihat deh. Di kualitatifnya tidak ada penjelasan IV-nya apa, DV-nya apa. Ya, jadi coba buka lagi buku panduan penelitian, panduan skripsi maksud saya. Di situ ada 2 tipe, kuanti dan kuali. Nah, dalam kuali itu tidak ada menjelaskan variabel. IV-nya apa, DV-nya apa. Kalau masih itu berarti itu penulisan skripsi di kuantitatif. Baik. Oke, luar biasa Mbak Mira. Jadi memang ini masalah paradigma. Jadi saya teringat salah satu mahasiswa saya misalkan saya mau meneliti tentang happiness gitu ya, Mbak Mira ya. Tentang kebahagiaan. Jadi walaupun sudah ada framework atau teori yang existing gitu ya. Jika saya mau melakukan itu secara kualitatif, artinya kita untuk sementara tinggalkan itu dulu. Kita berangkat dulu dari bagaimana sebetulnya responden atau partisipan kita mengartikan hal itu ya. Baru nanti kita diskusikan begitu ya. Mengkonstruk itu. Jangan-jangan responden kita, misalnya responden kita itu hidupnya itu penuh dengan pengaruh budaya gitu. Sehingga bisa jadi happiness yang dia maksud yang mengandung makna budayanya dia gitu. Bahwa yang namanya happiness itu ngumpul-ngumpul bareng-bareng udah happy-happy. Kayak penyanyi itu kan, makan gak makan kumpul gitu ya, udah happy kan gitu. Sedangkan slang. Sedangkan kalau happiness yang dari teori existing kan bisa jadi dari dunia barat tuh. Dunia barat kan mungkin bisa jadi happy-nya happy individu gitu. Iya, selama saya meraih prestasi bla 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 bla, akhirnya saya happy misalnya ya, ini contohnya. Iya. Itu makanya salah satu tadi tujuan dari kuali adalah dia mengembangkan teori, mengembangkan konsep. Nanti hasil ujungnya bisa jadi teori menurut grand theory atau happiness menurut grand theory atau existing adalah bla 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 bla. Tapi mungkin menurut individu yang lokasinya di suatu tempat tertentu, namanya happiness adalah ya menurut dia itu. Gitu. Ya. Karena misalkan happiness itu kan di barat setahu saya salah satu indikator misalkan freedom, kemudian ada otonomi gitu. Mungkin itu tidak selalu berlaku di temuan kita begitu ya Bu ya? Bisa jadi ya. Misalnya kita nanya happiness di masa pandemi COVID di mana orang nggak boleh keluar rumah. Misalnya dia serba nggak bebas bergerak, katakanlah begitu. Apakah dia bisa menemukan happiness juga? Jangan-jangan bisa juga karena disinilah kesempatan dia berkumpul bersama keluarga misalnya. Kalau itu yang bermakna bagi dia happiness-nya, berarti kan beda lagi. Iya. Oke, ini semakin panas semakin sore Mbak Mira. Luar biasa. Ini masih ada Bu Ratri masih penasaran ini bisa tolong dijelaskan filosofi grounded teori positivistik itu bagaimana? Wadaw, berat ini. Silakan Mbak. Datanya, jadi gini, itu bermainnya di data ya kayaknya Bu Ratri. Data positivistik itu kan data yang gini, kalau misalnya orang ngomong saya bahagia gitu misalnya, ya udah dia terima mentah-mentah itu bahagia sebagai hasil dari analisis dia gitu. Kemudian jadi realistis ya, pendekatan realistis gitu misalnya gitu. Konten yang dibicarakan langsung itu menjadi hasil analisisnya. Kalau dia yang konstruktivis, nah konstruktivis itu dia mengkonstruk bahasa dia sedemikian rupa. Jadi misalnya dikatakan bahagia, namun bla 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 bla, bahagia apabila, nah itu panjang lagi penjelasan bahagianya gitu. Jadi dia dalam konteks nantinya kalau yang struktur konstruktivis ada konteks tertentu di situ. Tapi kalau yang di positivistik karena dia seperti kuanti, kita misalnya ada suatu tulisan kita dengan gampangnya ngambil kesimpulan oh dia pasti ini karena tertulis seperti itu. Nah gampangnya gitu deh misalnya. Yang selama ini kita lakukan sebenarnya ketika kita menganalisis wawancara, sebenarnya kita banyak positivistik karena kita nggak biasa diajak untuk melihat konteks yang ada di tulisan itu, di teks itu. Kita cuma lihat, misalnya orang mengatakan saya happy karena ini. Udah kita ambil aja dia happy karena itu. Gitu. Itu cenderung ke arah sana gitu. Padahal bisa jadi saya happy karena itu, tapi kalau dia konstruktivis dia akan lihat konteksnya lagi, happy karena apa, dalam kondisi apa, dianya seperti apa gitu tuh lebih dalam lagi. Gitu. Jadi ada story-nya lagi.
Jadi itu yang membuat kualitatif menjadi sangat kaya sebetulnya ya Mbak Mira datanya ya. Sebetulnya, dan sebenarnya ribetnya di situ. Iya, iya, Makanya betul. saya jadi kapok sebenarnya untuk karena mudah-mudahan yang mengikuti acara ini tidak demotivasi. oh ya enggak, sorry. Oke Mbak, kita bergerak ke pertanyaan berikutnya. Bu Ratri mudah-mudahan bisa terjawab. Berikutnya dari Nadia Amira menanyakan, Bu, saya ingin bertanya untuk menyusun pertanyaan yang digunakan dalam wawancara sebaiknya bagaimana? Oke, berarti ke panduan wawancara ya. Betul. Panduan wawancara kan sebenarnya isinya sebenarnya inti yang mau kita, yang menggait kita ingin nanya apa itu di situ. Tetapi kita harus fleksibel dengan panduan wawancara gitu. Kalau untuk penelitian kuali khususnya ya, penelitian. Karena kita kan ingin tanya dari orang tersebut. Ya, orang tersebut yang kita ingin gali informasinya. Berarti kita harus fleksibel dengan jawaban dia. Ya, jadi nggak terpaku pada panduan wawancara itu. Jadi misalnya habis nanya A harus nanya B, harus nanya C, nggak begitu gitu. Dalam aplikasinya kita fleksibel, tergantung jawaban dia. Ketika jawaban dia mengundang pertanyaan baru atau probing, nah iya silakan dilakukan gitu. Jadi panduan itu cuma sebenarnya kalau menurut saya hal-hal penting yang memang harus kita tanyakan, yang nggak boleh ketinggalan gitu. Iya. Jadi panduan wawancara. Iya, dan bentuknya itu bisa berupa pertanyaan, bisa berupa pernyataan gitu. Ada bentuk-bentuknya gitu. Iya. Udah ya, silakan. Baik, terima kasih banyak Mbak Mira. Mudah-mudahan terjawab ya Nadia Amira. Berikutnya dari Miko Wahyudi. Bu, saya mau nanya, analisis data kualitatif apa yang paling sesuai digunakan untuk penelitian kualitatif fenomenologi dengan adanya keterbatasan observasi pada metode wawancara jarak jauh? Gimana Mbak Mira? Analisis data kualitatif apa yang paling sesuai digunakan untuk fenomenologi? Dalam analisis, metode analisis ada yang namanya metode analisis fenomenologi, bisa dipakai gitu. Jadi nggak masalah ya dengan wawancara jarak jauh, karena wawancara jarak jauh ini kan salah satu bentuk wawancara. Wawancara itu ada yang tradisional, ada non tradisional. Yang tradisional itu yang tatap muka. Nah, tapi dalam kondisi sekarang kita akhirnya dipaksa untuk model sebenarnya. Jadi wawancara via kayak begini. Bisa saja, walaupun nanti pasti ada kekurangannya, yaitu misalnya karena ada delay, mungkin jadi kita kurang menangkap nonverbalnya misalnya, atau apa, banyak kekurangannya. Tapi dari segi isi, sebenarnya silahkan dilakukan. Dan itu sebenarnya tidak mengurangi apa yang ingin kita lakukan. Tinggal nanti kita tulis aja dalam keterbatasan penelitian bahwa dalam penelitian ini menggunakan wawancara virtual yang mungkin ada hambatan apa-apa sehingga kurang bisa digali dari ada sesuatu yang tidak bisa digali dari partisipan tersebut. Iya. Jadi silakan aja. Jadi kalau begitu memang terkait dengan observasinya, berarti ya memang itu dalam kondisi seperti ini terbatas ya, Mbak Mira ya. Betul, masukkan aja dalam keterbatasan penelitian. Ya, karena saya juga sering menemukan membaca hasil wawancara beberapa teman-teman mahasiswa, hasil observasi responden atau partisipan menggunakan jilbab warna hijau, menggunakan lipstik warna merah. Nah, maksud saya, apakah observasi itu atau harusnya observasi dilakukan secara kontekstual dengan sesuai kebutuhan apa yang ingin dicari gitu? Nah, ini menariknya di sini Pak Herdi. Jadi, kalau kita ke perkembangan kualitatif era 80-an gitu ya, kita pakai metode apa sih mengambil data gitu untuk penelitian itu. Contoh, kalau tadi conversation analysis, dia butuh data bukan wawancara, data percakapan. Bisa orang lain ya, misalnya 2 orang lain gitu, namanya naturally occurring talk namanya itu. Jadi 2 orang yang berbicara secara natural. Dan ini karena nanti yang dilaporkan adalah hasil transkripnya, jadi nggak perlu observasi. Karena nggak ada di situ. Jadi memang percakapan yang ingin dilihat gitu. Nah, jadi tergantung metode yang mau kita pakai. Kalau kita pakai misalnya analisis, misalnya kita pakai discourse analisis, tapi kita mengkaji teks pidato atau teks apa gitu ya, dari Twitter, dari Facebook, tulisan-tulisan, apakah kita perlu observasi? Kan enggak kan? Nah, yang observasi itu biasanya kalau kita pakai metode etnografi.
etnografi itu ada yang namanya participant observation. Nah, kita akan menuliskan hasil pengamatan kita terhadap kegiatan yang kita lakukan, kita lihat dalam laporan kita. Berarti itu kita menggunakan observasi. Dan malah tool yang sangat utama dalam etnografi adalah observasi. Gitu. Kalau dalam wawancara, observasinya sebatas, misalkan kalau cuma wawancara doang yang dipakai, sebatas nonverbalnya itu tadi. Tapi kalau studi kasus, nah balik lagi ke studi kasus nih, yang posisinya tadi sebenarnya mungkin adanya di era-era sebelum yang 70-80, studi kasus itu dia kan menggunakan banyak data. Nah, jadi silakan saja sih mau mengobservasi, misalkan lebih ke misalnya dia bisa melihat konteks ketika dia wawancara gitu ya. Dia bisa itu memperkaya analisis dia. Memang studi kasus itu jadinya jadi beda sendiri. Ya, genrenya beda sendiri ya, Mbak ya. Oke, terima kasih Mbak Mira. Kita masih ada 2 pertanyaan terakhir. Dari Bu Fitri Lestari Som, Mbak Mira, jadi kalau bicara bab 2 pada penelitian kualitatif kan memakai teori tertentu. Apakah ini yang jadi dasar sebagai pedoman wawancara? Gimana Mbak Mira? Nah, ini ya. Ini tadi, kita memang masih dalam paradigma berpikir kuanti sebenarnya. Karena kita akan bicara, misalnya kita mau meneliti coping stress gitu. Kita pasti punya itu, harus mencari teori tentang itu, ya kan? Dari grand theory yang ada, dari existing teori yang ada. Yeah. Dan itu biasanya kita taruh di bab 2 gitu. Nah, sebenarnya kita bisa dapatkan informasi tentang coping stress itu dari banyak hal gitu ya, yang nanti kita tanyakan ke orang tersebut tanpa perlu kita misalnya ada pre-existing duluan gitu. Bagusnya sih begitu, bagusnya. Cuma karena budaya kita tadi itu adalah budaya yang kuanti, saya pikir sih pada saat sekarang ya silakan aja pakai teori yang ada di bab 2. Cuma ketika kita melaporkan, kita harus bisa fleksibel gitu, bahwa misalnya nanti ada hal baru yang menarik untuk diangkat, jangan sampai tidak dilaporkan gitu. Karena emang sulit juga untuk jadi kan gini, pasti kita membaca sesuatu kan dari dari penelitian yang ingin kita teliti itu. Cuma jangan terpaku pada teori itu gitu loh maksudnya. Yeah. Bisa jadi kita pakai teori si A, teori si B, ternyata ada hal lain yang muncul yang mungkin sebenarnya itu ada di teorinya si D misalnya gitu. Nah, itu yang kita nantinya pada akhirnya kita akan merubah lagi bab 2-nya. Jadi nanti bab 2 itu akan ikut berubah ketika sudah ada hasil. Ya. Baik. Gitu. Jadi boleh aja sih ditulis, asal nanti ketika di lapangan pikiran kita jangan terfokus pada teori tersebut gitu. Karena kalau kita terfokus pada teori tersebut, kita nanti merasa udah dapat jawaban ketika orang itu menjawab sesuai keinginan kita. Padahal bisa jadi ada hal lain yang belum dia sampaikan. Ya. Jadi mungkin yang saya pahami, jadi data driven ya, bukan teori driven begitu ya, Mbak Mira? Iya betul, data driven. Oke, baik. Semoga bisa menjawab pertanyaan dari Bu Fitri tadi. Berikutnya, ini terakhir Mbak Mira, karena waktu sudah menjelang jam 5 sore. Terakhir pertanyaan dari Sophie, yaitu dikarenakan pengambilan data wawancara dengan kualitatif di masa pandemi ini menggunakan video conference dan tidak bertemu langsung, bagaimana agar melakukan building rapport yang baik dengan responden? Ya mungkin sebelumnya sudah ada interaksi lebih dulu ya, bisa dengan telepon begitu mungkin ya, ngobrol-ngobrol dulu mungkin begitu ya. Jadi nggak hanya satu kali ngomong langsung video conference gitu kalau menurut saya sih, karena kan kita tidak kenal orang itu gitu ya, tidak, apalagi dengan kondisi seperti ini kita nggak tahu gitu ya, kita cuma lihat di layar gitu ya. Ya ada baiknya sih mungkin berkenalan dulu via telepon mungkin ya. WA-WA-an gitu kan, sehingga sudah lebih suasananya sudah lebih cair, nggak kaku lah gitu. Mungkin itu yang bisa dilakukan di kondisi sekarang. Iya betul sekali Bu Mira. Jadi memang ini saya kebayang memang melakukan penelitian kualitatif jadi
lebih kompleks ya, Mbak Mira ya. Iya. Betul, Terutama betul. pakai wawancara ya. Makanya Iya, iya, sebenarnya iya. sih ada metode lain sebenarnya selain wawancara gitu. Kalau misalnya memang berminat ya. Kalau nggak berminat jangan dipaksa gitu. Kalau berminat sebenarnya ada metode lain selain wawancara yang bisa digunakan untuk kuali. Gitu ya. Ada fokus group tadi ya, discussion dan Focus group observasi. discussion bisa juga dengan menggunakan analisis teks. Analisis teks ya, ya, Teks ya, yang ya. sudah ada gitu. Ya, Atau ya. bisa juga pakai data sekunder, sebenarnya nggak masalah kan, data sekunder Ya. wawancara orang lain juga bisa kan. Ya. Atau mungkin bisa tadi ini ada Bu Ana, apakah harus ada expert judgment dan kaji etik untuk pedoman wawancara? Ada tambahan pertanyaan terakhir Ibu. Kalau etik pasti harus, jadi ada ethical concern-nya harus, karena wawancara kan, karena kualitatif itu harusnya kan tentang dunia nyata ya, real gitu. Jadi ketika turun lapangan pun itu harusnya dicek dulu apakah ini secara etis udah oke gitu. Ya, Apakah pertanyaan kita akan membuat orang lain itu misalnya terluka atau berbahaya misalnya gitu ya. Malah kita ngutik-ngutik orang lain, malah dia jadi pengen nanti ya. jadi bahaya baik bagi diri dia maupun bagi diri kita. Misalnya dalam kondisi yang bukan pandemi nih, misalnya kita mau wawancara yang ekstrim nih, misalnya keluarga teroris misalnya. Berarti kan kita harus ke sana. Nah, masalahnya sekarang kalau kita punya komite etik penelitian yang bagus tuh pasti akan diassess tuh, layak nggak, berbahaya nggak, tidak hanya bagi bagi partisipan tapi berbahaya pada peneliti tidak karena karena dia pasti harus ada hitung-hitungan itunya gitu. Jadi etik pasti harus, dan ketika kita bertemu dengan orang kan kita juga nggak bisa sembarangan, jadi harus ada rambu-rambu yang kita harus include di situ, misalnya menghormati orang lain, tidak judgement, tidak berdebat, kayak seperti itulah. Kalau expert judgment, Mbak Mira? Nah, expert judgment ini kan jadinya balik lagi nih ya, kita masih pakai paradigma berpikir yang kuanti sih sebenarnya kalau menurut saya ya. Karena ketika kita bertanya, kalau kita buat sesuatu itu sangat terstruktur, berarti kan kita sebenarnya menggunakan grand theory yang sudah ada, ya kan? Grand theory yang sudah ada. Kita ya, bukan lagi si calon partisipan. Nah, jadi itu dari yang tadi, bukan lagi dari data gitu. Memang jadi intinya gini, boleh saja kita masukkan misalnya pedoman wawancara berdasarkan misalnya teori yang sudah ada, tapi itu tadi kasih ruang fleksibilitas di situ, bahwa makanya ditulisnya dengan pertanyaan-pertanyaan terbuka. Bagaimana, mengapa gitu. Walaupun misalnya isinya tentang apa yang tertulis di grand theory gitu, tapi kita membuatnya dengan pertanyaan terbuka. Bagaimana Anda mengatasi misalnya kondisi misalnya gelisah menghadapi bla bla misalnya kayak gitu. Jadi pertanyaan-pertanyaan terbuka itu menolong supaya nanti kita bisa keluar dari grand theory kita. Gitu. Bisa berkembang ya. Nah, bisa berkembang. Jadi memang sulit ya kalau kita untuk saat ini untuk bisa membuat pertanyaan sendiri, karena memang kita sudah punya pengetahuan itu duluan di kepala kita gitu. Jadi mau nggak mau kita pasti keluar tuh. Kalau misalnya nanya tentang coping stress, pasti kita ingat ada yang namanya emosional dan satu lagi yang problem based ya. Nah itu kan pasti muncul kan, karena sudah ada di ini kita. Nah gimana caranya itu tidak membuat kita terpaku gitu. Jadi kita tulis dengan ada tema itu, tapi waktu kita tanya, kita buka pertanyaan terbuka yang bisa mengundang, ada hal lain nggak di belakang itu? Atau mungkin atau mungkin maksudnya expert judgment mungkin untuk memastikan bahwa kita sudah betul atau sudah pas belum dengan pertanyaan-pertanyaan seperti ini aja, mungkin expert judgment orang yang paham kualitatif gitu mungkin, Mbak. Iya bisa jadi juga sih, bisa boleh aja. Paling nanti akan ditanya begini, biasanya cara kita bertanya malah. Karena justru beratnya ini salah satu toolnya kuali kan orangnya. Jadi cara kita bertanyanya malah yang dilihat, karena kalau cara kita terbuka gitu ya, mancing orang untuk bicara, itu semua hal bisa jadi informasi yang kita dapatkan bisa banyak gitu. Tapi kalau kita sudah saklekin satu-satu harus nanya ini dan caranya salah,
kita hanya dapat jawaban singkat dari itu aja kan gitu Iya, kan. iya. Itu kayak survei dibacain gitu ya, Mbak ya? Nah, betul, kalau sudah dibaca. Jadi gini, boleh sih ada orang yang paham di bidang itu sehingga tahu arahnya kemana. Namun dalam membuat panduan wawancaranya, usahakan banyak dengan menggunakan pertanyaan-pertanyaan terbuka. Itu aja sih kayaknya Baik, untuk baik. solusi sekarang. Ya, siap, siap. Baik, Mbak Mira. Saya rasa ini kalau dilanjutin bisa sampai tengah malam karena topiknya sangat menarik dan saya rasa pertanyaan juga bisa semakin banyak. Tapi waktu juga yang membatasi kita. Terima kasih banyak Mbak Mira atas materi yang disampaikan. Semoga ini menjadi amal jariah untuk Mbak Mira membagi ilmu. Dan saya juga mengucapkan pada seluruh peserta webinar pada sore hari ini, wabil khusus yang sudah memberikan pertanyaan-pertanyaan yang memancing diskusi luar biasa. Semoga pertemuan kita hari ini bisa diambil manfaatnya, dijadikan pelajaran, dan saya rasa bukan hanya untuk para mahasiswa, termasuk untuk saya pribadi ini semacam pengingat kembali, karena kita juga beberapa membimbing beberapa mahasiswa yang melakukan penelitian kualitatif. Terima kasih banyak Mbak Mira, terima kasih banyak terima kasih banyak Mbak Lupi yang sudah mengorganize acara ini, Mbak Ratri, Pak Gum-Gum, ada Mbak Lucy, Mbak Desi, dan Bu Zarin sebagai Kaprodi. Terima kasih banyak, dan Ais yang juga sudah memandu acara ini secara teknis. Saya kembalikan ke Ais. Terima kasih. Saya pamit. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mbak Mira, Pak Herdi. Luar biasa. Ais, mungkin foto bersama kali ya, Ais? Boleh, Bu? Siap, siap. Mungkin boleh dinyalakan videonya Bapak Ibu teman-teman semua. Ya, saya sudah nyala. Mbak Mauna, apa kabar? Hai, Mbak. Mira. Luar biasa. Ya, Mbak Desi belum dibuka itu videonya. Bu Ana, Mbak Desi, Bu Feli, Bu Feli. Sama-sama Mbak Zakia. Mbak Zakia mana nih? Saya belum melihat. Mana nih Mbak Zakia? Oke, kita ambil aja ya fotonya. Oke. 1, 2, 3. Sekali lagi 1, 2, 3. Siap. Dah. Terima kasih Bapak Ibu teman-teman semua. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih teman-teman semua mahasiswa yang sudah nanya. Terima kasih Mbak Mira. Terima kasih semua. Terima kasih Mbak Mira. Terima kasih. Ya, ntar aku sit-in aja deh di kuliahanmu ya. Jadi buat